Halo semua, kembali lagi sama gue Raka Herza. Ya, ini harinya panas banget, gue lagi di daerah Peak dan alhamdulillah gue juga baru aja dapat mobil baru lagi nih. Itu BMW juga, cuma bukan BMW lama tapi BMW baru. Kalau kalian udah tahu, mungkin di Instagram kalian udah pada lihat juga ya. Gue dapet SUV. Sebenarnya ini mobil buat nyokap sih, itu kan bukan gue sendiri. Tapi gimana kalau sekarang kita review aja Southjet ya. Jadi mobil ini apa? Itu BMW X7 The President. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. Hey, let it think, let it think. 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 Lihat aja langsung sekarang. Nah, BMW X7 The President ini kenapa dipanggil The President? Sebenarnya nama The President itu dari Kompas Otomotif. Nah, kenapa sih disebutnya kok The President sama mereka? Gue tadi baca-baca, mereka itu alasannya kenapa disebut The President karena menunjukkan kasar tertinggi dari BMW. Karena kan di bawahnya di X series itu kan ada X1, terus ada X2, X3, X4, X5, X6 sama X7. Cuma memang dalam bentukan X series untuk angka-angka yang genap dia itu mirip-mirip kayak coupe. Cuma kalau di yang angka agak ganjil baru di SUV-nya. Nah, X7 ini yang paling tinggi. Nah, jadi kalau di X7 ini kalau kita lihat dari luar sih emang dari awal kan emang BMW itu kan model barunya grill besar. Ya kan, double kidney grillnya. Nah, itu sekarang gue jelasin dulu kenapa akhirnya gue ngambil X7. Nah, gara-gara pertama tadi grill gedenya itu gue suka banget. Gara-gara bikin model X7-nya itu lebih mewah, lebih gagah gitu kan. Nah, jadi ini juga tambah lagi si grillnya ini udah pakai active kidney grill. Jadi dia udah bisa bukan nutup sendiri tuh, sesuai aerodinamis sama kebutuhan sirkulasi udara. Terus tambah lagi lampunya udah pakai laser light. Nah, ini gue demen banget gara-gara terang banget kalau lagi malam atau lagi hujan deras gitu kan. Dia masih tembus. Nah, itu dari depan ya. Terus juga bentuknya ini X7-nya yang SKD. Nah, kalau di Indonesia sekarang, dulu emang kalau ada yang nanya, X7 dulu ada yang CBU. Nah, yang ini SKD-nya. Bedanya apa? Yang SKD ini audionya ntar kita lihat aja, dia udah pakai Bowers. Kalau sebelumnya dia masih pakai Harman. Terus model velgnya juga beda. Cuma dari tampilan luar, ya velg doang beda. Oke, kita langsung keliling aja yuk. Untuk X7, dia itu udah pakai velg ring 21 dan ban itu pakai Continental. Nah, dari samping nih belakang, ini pintu juga dia udah soft close nih. Kalau kalian lihat, jadi nggak puyeng-puyeng lagi kalau aduh kurang rapet atau gimana nggak perlu dibanting yang kenceng, udah gitu aja kenceng sendiri. Depan belakang kok soft close nya. Terus dari belakang nih, kalau dari belakang bentuknya kotak sebenarnya, bentuknya kotak banget, nggak begitu kotak tapi lumayan kotak dan lampunya itu masih bagus. Nah, dan ini bagasinya bukanya itu atas bawah, jadi ada dua upper sama bottom tailgate-nya. Kita buka aja. Ini untuk atasnya doang. Kalau bawahnya bisa buka dari sini nih tombolnya. Ini lagi ada banyak barang-barang, sorry ya, bil mak-mak biasa. Ini dibuka, bisa tak tahanin. Nah, begitu. Cuma kalau langsung tutup, dia langsung buka, tutup dua-duanya. Tapi tenang aja, ini juga udah pakai kick sensor kok, yang dibuka diginin doang langsung kebuka. Tuh. Nah, kan? Tuh buka. Nutup juga bisa, cuma gue nyampe nggak nih? Nyampe tuh. Gitu. Tinggi ininya juga bisa diatur sih di dalamnya, gitu. Oke, kita daripada langsung lihat luar kan, tadi gue udah bilang juga, ini mobil mesinnya sama kayak Supra. B58 6 silinder 3000 ya kan, karena dia pakai 40i. Nah, di sini ada xDrive 40i nih. Kalau 40i itu tire levelnya. Kalau xDrive itu dari drivetrainnya dia itu xDrive sama sDrive.
Kalau X berarti dia AWD gitu kan. Teknologi AWD-nya BMW itu X-Drive, dia tuh lebih ke individual, nggak secara mekanikal, dia secara elektronik. Nah kalau 40i itu tire levelnya dari mesin. Nah kalau 40i sekarang BMW dia pakai mesinnya B58. Kalau di bawah 40i kayak 320, terus 330 gitu kan, yang 30 sama 20i dia masih pakai mesinnya B48, 4 silinder 2000. Nah, ini yang enaknya lagi dari mobil ini, kalau misalnya lagi jalan empuknya nyaman banget karena pakai Airsus. Cocok buat emak gua, makanya emak gua soalnya kan dia ada penyakit punggung, dia juga nggak boleh kecapean dan lain-lain gitu kan. Jadi makanya gue udah mikir-mikir mobil apa ya gitu yang cocok buat dia. Ya udah X7, karena awalnya pertimbangannya di X5, tapi X5 itu dia 7 seater juga yang baru, cuma belakangnya itu sempit untuk orang dewasa, sedangkan di keluarga gue paling kecil aja gue gitu kan, jadi gak cocok gitu buat keluarga gue. Jadi ya udah pakai X7. Yuk kita udah lihat dari luar penampilannya juga, kita langsung aja lihat dalemannya sekarang. Nah, ini dalemannya ya, tapi udah nggak silau jadi gue lepas kacamata aja. Ini dalemannya. Pertama yang paling menonjol di X7 adalah shift knob-nya nih. Ini shift knob-nya udah pakai Swarovski Crystal Diamond, jadi bagus banget. Terus juga di tengah-tengahnya tuh ada huruf X buat nunjukin dia X series. Nah ini cuma ada di seri 8 sama X7. Kalau X5 dia belum pakai kayak ginian. Seri 7 pun juga dia belum, tapi di seri 8 udah. Jadi kayak Kang Doni itu, Doni Salmanan, seri 8-nya dia udah kayak begini nih. Cuma angka 8 dia, bukan pakai X gitu. Terus juga dia sekarang pakai wood panel tapi yang matte warnanya. Kalau yang CBO yang sebelumnya dia glossy. Cuma kalau gue pribadi gue lebih suka yang matte. Kenapa? Gak ada bercak tangan. Karena emak gue atau cewek gue aja gue nggak bolehin megang body itu, bercak tangan nanti kotor. Nah kalau sini kan ya piano black warnanya, jadi ya kadang-kadang agak sedikit sensitif gue megangnya gitu kan. Tapi jatuhnya buat nonjolin banget mewah. Di sini hitam gloss juga cocok dibandingkan semuanya glossy. Terus di sini juga ada thermoelectric cup holder. Kalau kalian nggak tahu thermoelectric cup holder itu apa, jadi dia itu sistem pendingin sama pemanas untuk minuman-minuman. Jadi kalau kalian ada minuman, misalnya kalian minum singfutang atau enggak kopi yang panas gitu kan, minuman dingin sama panas, bisa taruh sini biar tetap temperaturnya stabil. Terus juga di sini ada wireless charging, jadi kalian tinggal taruh sini aja, nanti HP kalian ngecas sendiri. Untuk HP yang udah support tapi ya wireless charging. Cuma kalau HP kayak Nokia atau Sony Ericsson gua nggak tahu dah. Ya kan. Nah ini untuk dalam panel baru sini, ini ada tombol Airsus di sini nih. Nah ini di sini juga ada tombol untuk Airsusnya, karena kan tadi gue bilang kan ini udah pakai Air suspension, dan di sini ada 5 level, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini pakai garis doang sih, nggak angka gitu kan. Cuma paling atas, paling tinggi sama paling bawah itu, paling rendahnya dia ada jarak 8 sentian. Nah di sini juga ada hill assist juga ada, terus juga ada di sini parking tombolnya juga di sini pencet. Terus juga suspensinya atau drive mode ada 4 varian, sport, comfort, eco pro, sama adaptif. Nah adaptif itu dia menyesuaikan sama cara kita nyetir, enaknya di situ. Dan suspensinya juga nyesuaiin sama jalanan juga, sama cara kita nyetir juga, jadi lebih enak. Cuma kalau gue biasanya antara di eco pro kalau nggak comfort aja ya gitu kan, gue lebih suka ngikutin mobilnya aja lah, kaki gue. Terus di sini juga parking assist-nya dia udah pakai 360 dan 3D kamera, enaknya di situ. Jadi ini kan mobilnya gede banget gitu, mobilnya parah gedenya, gede banget. Gue sampai waktu awal agak kesulitan nih buat parkir dan lain-lain, tapi makanya dia disupport sama kamera 360 dan 3D, jadi lebih enak. Terus juga ada reversing assistant, seperti tadi gue bilang mobilnya gede dan panjang. Kalau misalnya kalian nih ketemu jalan buntu nggak bisa puter balik, apalagi emak-emak atau bapak-bapak yang nggak terlalu pro banget bawa mobilnya gitu kan ya, takut-takutan kan banyak, kita nggak bisa nih, kita ada assistance-nya di sini. Jadi dia cara kerjanya itu dia merekam 50 meter terakhir waktu kita maju. Jadi kalau kita pencet reversing assist-nya, dia langsung mundur sendiri sesuai waktu kita maju gitu.
Jadi pokoknya lo maju, belok-belok zigzag, berhenti, nyalain reversing assistant, dia belok, dia juga mundurnya belok-belok zigzag juga. Persis sama, kalian tinggal ngatur rem. Setir dilepas aja, nggak usah injak gas, rem aja. Cuma kalau dia misalnya mundur agak nanjak gitu kan, ya digas dikit nggak apa-apa, dibantu. Nanti dia sesuaiin lagi, enak. Nah, itu udah dari dalam. Terus dari fitur sininya juga dia udah pakai iDrive 7. iDrive 7 itu jadi kalian udah bisa gesture control buat gedein suara, kecilin suara, mute, next song, preview song, atau display on atau off gitu kan. Dan dia juga touchscreen, enaknya itu nih, nah itu mute. Nah di X7 yang yang SKD ini dia kan pakai Bowers & Wilkins audionya. Jadi upgrade dari yang CBU itu pakai Harman seperti gue bilang. Nah ini dia sampai sini nih audionya nih si Bowers. Kalau si Harman dia nggak nyampe sini. Dan kerennya kalau Bowers di sini ada hologram. Kalau malam-malam kelihatan, gue kasih lihat aja fotonya waktu malam. Jadi ambient light sama warna hologramnya berpadu. Kalau gue emang karena gue suka warna ungu, makanya si ambient warnanya ungu. Jadi bukan warnanya ungu sih, tapi liverynya ungu. Jadi dia ambient lightnya warna ungu tapi sininya putih. Jadinya kelihatan keren juga. Terus kalau malam ini sunroof sampai panjang ke belakang, ada 2 sampai di row ketiga juga. Ini dari row 1 sampai row 2. Di row 3 ada sendiri lagi, dan dia ada sky launch-nya nih. Jadi sky launch itu kayak ada bintik-bintik kayak bintang-bintang gini nih. Nah itu ntar dia nyala warnanya warna ambient light. Nah itu kalau malam keren pol. Suka deh. Nah kita tutup aja. Nah ini kan dari depan, dari gue jelasin juga sini, dan samping juga ada, dan semacam seperti BMW lainnya dia suka ada tray di sini, laci. Nah untuk X7 dia udah punya ada ambient air package di sini nih. Jadi ini parfumnya di sini nanti. Parfumnya tinggal kalian colok aja, jadi nggak usah kalian yang digantung-gantung sini, ditempel-tempel sini. Sebenarnya kalau gantung-gantung sini kan agak bahaya juga, distraction dari mata kita kan lagi nyetir, goyang-goyang gue aja risih. Jadi itu perfect. Jadi langsung aja kita sekarang lihat ke belakang. Nah ini kita masuk di belakangnya nih. Di belakangnya kalau X7 dia pakai captain seat, enak. Kalau si X5 dia itu 7 seater juga, cuma konfigurasinya 2-3-2. Kalau ini kan 2-2-3, karena di tengahnya dia pakai captain seat, jadi dia juga full elektrik. Walaupun si X5 juga dia pakai elektrik, tapi X7 lebih enak lagi karena dia menyesuaikan sama badan kita. Kayak jok depan aja nih tadi nih, itu angle-nya kan kalau kita kan bisa sendernya kan cuma sender begini-begini. Kalau dia di atasnya bisa dipengokin juga, set, diatur gitu. Jadi lebih enak banget. Maju, mundur, naik, turun, terus lebarnya bisa diatur juga, lumbar supportnya. Itu enak sih. Nah di belakang juga dia pakai elektrik, bisa maju, mundur, terus tegak juga bisa. Nggak separah, nggak selengkap yang di depan emang. Karena tapi gini aja udah cukup nyaman. AC, ini mobil gede. AC-nya kalau kita lagi panas-panasan kayak di PK begini, cuma kan mobil lagi mati, makanya gue keringetan. Cuma kalau lagi nyala nih AC ada 5 zone. Itu 2, sini 2 zone, belakang 1 zone. Jadi nggak ada tuh yang teriak-teriak panas gitu kan, nggak ada. Orang pasti udah lengkap semua, pada adem deh semuanya. Di sini juga sampai ada AC samping juga nih di pilar sini. Sama di seri 7 juga kayak gini, seri 530 yang opulence juga kayak gini. Gitu. Nah ini kalau lagi panas banget nih, kalau lagi duduk di belakang, mau dong silau gitu, pengen a little bit of privacy di belakang, kalian bisa tutup tray. Asik, elektrik juga lagi. Suara motor enak sih, gitu kayak robot jadinya. Ini kanan kiri kita bisa atur sini juga nih, di sini. Di sana juga bisa ngatur yang kiri, bisa kanan juga. Ngatur sunroof juga bisa nih, dibuka dari sini. Tinggal pencet tombol. Ya kan, udah. Yang di belakang juga bisa juga dari sini juga nih. Cuma beda kanan kiri doang tombolnya. Belakang bisa kebuka. Gitu. Jadi udah di belakang pun juga komplit banget. Ini juga ada rear seat entertainment-nya. Ini juga bisa secara individual. Kalian bisa colokin jack kalian ke sini terus dengerin, nonton sendiri bisa, dengerin lagu sendiri bisa. Nah, tadi kan gue bilang ini kan Bowers. Nah, bedanya lagi Bowers sama Harman. Si Bowers ini bisa ada mode sound systemnya. Jadi mode sound systemnya itu
dia ada mode semacam kayak kita lagi nonton konser, atau lagi di on stage, atau lagi di sinema nonton gitu, atau lagi di lounge. Jadi enak deh, dia udah macem-macem. Cuma kalau gue pribadi, gue biasanya yang on stage, karena gue pengen ngerasain di panggung gimana suaranya. Kalau dia kita lagi konser, modenya suaranya fokus di depan kayak kita lagi konser gitu kan. Jadi cocok nih kalau kalian yang mau pacaran ya kan, atau ngedate, terus mau yang kayak nonton yang drive-in kayak di drive-in senja gitu kan, itu pakai modenya yang theater, perfect. Nah, ini juga di sini ada cup holder, bisa naruh sini juga. Kalian kan bisa naikin armrest kayak tadi gue sekalian. Nah, row 3, orang bingung nih, ini masuk row 3 nya gimana? Masa kita lewat tengah-tengah sini sih, kayak permisi mau sholat gitu kan? Nggak juga. Kita langsung aja nih, kita praktekin ya. Nah, ini gue udah dari sisi sampingnya lagi aja biar enak. Nah, ini kan tombol elektrik nih, maju, mundur, tegak, sama ini bisa ngatur posisi balik ke semula awal. Di sini pencet ayat ngetek, dia ke posisi semula waktu awal. Buat nyamain sama yang samping juga jadi sama. Nah, itu caranya buat duduk ke belakang gimana? Ini kalian simple, tinggalin aja. Ini ada tuas di sini, ditarik kayak biasa mobil, dikedepanin. Dia secara elektrik langsung majuin jok depan juga buat ngasih jarak untuk row 2 nya untuk maju, ngebuka space untuk kita akses ke belakang gitu. Ya kan, ini udah secara elektrik semua deh, pokoknya enak. Nah, ini udah ada akses ke belakang untuk duduk di belakang juga masih bisa. Gue yang beratnya aja udah 80 kilo, bogel, gendut, masih muat di belakang nih. Karena si BMW ini joknya dia ada melengkung di sininya, jadi untuk ngasih kita space room. Headroomnya juga luas banget. Masih enak, masih nyaman, karena kan posisinya lagi ke belakang kan joknya. Cuma kalau ke depan lagi kan lebih luas lagi gitu kan. Cuma ini paling belakang aja masih plenty of space untuk gerak juga gitu. Untuk kedepannya tinggal majuin lagi. Di sini juga ada cup holder lagi. Jadi emang untuk passenger banget nih mobil gitu. Nah, dia udah ngebukain gue jalan buat keluar, ya kan. Gue keluar aja sekarang. Gue mau ngasih unjuk kalian, ada tombol lagi di sini. Di sini banyak banget tombol untuk ngebantu kalian. Di sini nih, ini kalau ditarik tombol ini buat ngelipet jok belakang. Itu space lebih, tinggal tarik aja nih. Ini ada 2 untuk jok kiri atau jok kanannya. Ini tadi gue tarik, dia langsung ngelipet. Nah, kalau mau balikin lagi tinggal pencet, dia balik lagi. As simple as that. Itu kalau mau ngelipet jok bagasi belakang, jok belakangnya ini dari sini. Kalau dari bagasinya sendiri bisa lagi, tenang aja, lu dari mana aja bisa pokoknya aksesnya, ya kan. Ini kita buka ya bagasi lagi. Nah, eta di sini nih, ini ada tulisannya maksimum kapasitas untuk passenger, dan sini ada maksimum kapasitas untuk bagasi. Jadi kalau kalian maksimum kapasitas untuk passenger, dia semua naik joknya, jadi untuk 7 orang bisa. Terus di sini bagasi tinggal pencet, dia lagi ngelipet. Nah, dia langsung nutup. Ini kayaknya dia nahan ada barang. Iya gitu. Terus ini juga bisa bangunin jok yang row 2, sini row 3-nya nih di sini. Bisa dilipet-lipet juga dari sini. Kalau dipencet lagi dia ngebuka. Gitu. Nah, kita udah tadi walk around mobilnya nih dari luar sampai dalam, fitur-fitur di dalamnya juga untuk kenyamanannya. Gitu kan, audio juga udah, terus sunblind, terus juga sunroof udah dibahas juga. Kita sekarang langsung aja test drive mobilnya sambil gua jelasin fitur-fitur apa sih yang di driving assistant-nya selain parking assist sama reversing assistant. Yuk kita jalan. Nah, ini sekarang kita udah di dalam mobil. Cuma sebelum kita jalan test drive mobil, performanya dan lain-lain, feel-nya gimana,
Ini kan tadi kan gue bilang kan ada parking assist sama reversing assist nih. Cuma kalau parking assist kayaknya di sini nggak bisa karena nggak ada mobil-mobil, dia ngedeteksinya itu objek gitu loh. Kalau si reversing assist kan cuma berdasarkan memori. Kita coba aja memorinya ya. Ini kita maju dulu. Ini pokoknya lo lihat aja ke depan nih sekarang nih. Ini lurus. Gue belok-belokin deh. Gue belok ke kiri. Nah kan. Ke kiri lagi. Ke kanan. Soalnya situ ada motor-motor lewat-lewat nih. Ini nggak nyampe 50 meter sih. Cuma gue agak jauhin deh. Bentar nih ada motor. Gue gini terus. Belok-belok aja nih. Kayak cukup ya belok-belok. Ntar malah gue yang belok. Enggak deh. Amit. Nah, ini kita udah begini, kita pencet reversing assist. Ya kan, start driving, observe running, and brake manually. Udah. Gue cuma ngatur rem. Setir gue lepas ya. Gue cuma megang nginjek rem, nggak nginjek gas, cuma rem. Setir nggak gue pegang, biarin aja. Dia ada jarak ini, sisa 9 meter lagi, 8, 7, 6, 5 meter lagi. Berarti kita jalan ada 40 meteran kayak tadi. End of road, balik semula lagi. Beres. Simple. Balik semula lagi, parkir. Gitu. Simple kan, gak ribet. Jadi kalau misalnya ada jalan buntu, mobilnya gede, nggak bisa muter balik, takut-takutan rempet atau apa, udah tinggal klik, beres. Sip. Nah ini kita udah di dalam mobilnya. So far nih ya, yang gue rasain di mobil kedap. Itu yang paling utama. Tapi ini kayak suara motor dari luar nih, ini masih bisa kedengeran. Jadi enaknya dia untuk bising dari luar nggak masuk, tapi kalau untuk suara motor kayak gitu-gitu kita masih bisa tahu. Jadinya kita masih bisa waspada sama sekitar tanpa bikin mobilnya tuh berisik banget gitu. Suara angin dan lain-lain tuh nggak adem. Ini kalau bisa dengar suara berisik angin itu dari AC ya, AC-nya lagi 3 fan ya, karena ini panas banget di daerah peak sekarang nih. Ini jam berapa sekarang? Jam setengah 12. Iya. Jadi panasnya pol di sini. Nah, untuk suspensinya dia empuk banget. Ini jalannya kan kalau konblok kan suka agak kasar-kasar gitu tuh. Ini masih anteng. Mobilnya masih anteng. Untuk view ke depan juga masih enak banget, lihat belakang, samping juga enak banget. Nah, ini spionnya juga ada blind spot monitor, dimana kalau misalnya kalian mau belok, dia ngasih alert ke setirnya kalau ada yang di blind spot, mobil, motor, objek, pokoknya di blind spot dia langsung geter kayak HP geter gitu, der gitu kan. Jadi kita bisa tahu tanpa kita harus lihat-lihat gitu-gitu, cuma ada tahu blind spot gitu kan. Jadi juga ngasih tahu. Kadang-kadang ada orang yang nggak ngeliat spion dulu, cuma baru ngesen gitu kan, belum sempet ngeliat spion gitu. Jadi ya enak lah gitu. Terus juga lane assist. Nah, lane assistnya ini kalau misalnya kalian agak ngelantur gitu kan ya, mulai goyang kanan kiri nyetirnya mungkin ngantuk atau apa, dia ngebalikin mobilnya ke jalur yang bener gitu loh. Buset, kayak lagi diajak tobat, diajak jalan yang bener. Nah, jadi kalau misalnya lagi jalan itu cuma miring-miring ke kanan atau miring-miring ke kiri, dia langsung belok sendiri gitu. Cuma kalau gue lagi matiin, karena gue pribadi agak kurang suka, karena gue sendiri jadi kaget kan gitu. Walaupun sebenarnya itu berguna untuk safety-nya orang kalau misalnya ngantuk ya gitu. Nah, ini juga itu tadi udah lane assist, terus juga ada tadi blind spot monitor kan, lane change assist-nya itu. Terus juga ada yang front collision prevention. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngebut terus tiba-tiba atau lagi jalan deh nggak harus ngebut, di depan ada yang rem mendadak atau mau nabrak gitu kan. Nah, itu dia ngasih alert dan dia ngerem sendiri enaknya. Dan kalau mundur juga, kalau mundur terus di belakang ada objek gitu kan, dia juga ngerem sendiri. Nah, ini agak jalan kosong nih. Kita coba tes mesinnya dulu ya. Ini kan mesinnya B58, inline 63000, mesin Supra. Kita langsung tarik, bor.
Supra di mobil SUV 7 seater AWD. Enak. BMW sih emang dari dulu emang driving pleasure itu enak banget. Gue pribadi gue lebih suka nyetir BMW karena enak gitu loh, drivingnya tuh experience-nya enak gitu, dan stiffness-nya, handlingnya gitu. Nah itu tadi udah kita bahas performanya juga, itu kan ya, tarikannya enak banget. Nah sekarang terakhir itu dari fitur assist-nya itu adalah yang paling gue suka adalah dynamic cruise control. Nah jadi dynamic cruise control itu apa? Dia cruise control. Jadi kita nggak perlu ngegas atau rem, kita cuma perlu ngatur setir. Tapi enaknya kalau cruise control lainnya itu kan dia stay di speed yang sama gitu kan. Terus kalau misalnya di depan ada mobil atau motor ya dia nggak ngerem. Kalau ini dia ngerem ngikutin sama mobil depan. Jadi kalau di depan ngerem ya dia juga ikut ngerem, dan dia tetap menjaga jarak yang konstan gitu loh. Cuma kalau depannya kosong dia balik lagi ke speed yang udah di set gitu. Itu enaknya kayak gitu. Jadi gue sering banget kalau di tol tuh jarang nginjek gas sama rem, karena biarin aja dia yang gas sama yang rem, gue cuma ngatur setir gitu. Karena kadang-kadang capek kita tipe kayak pengen ya santai gitu kan, lebih nggak capek, ya udah masukin dynamic cruise control. Nah terus juga ada speed limit, jadi kalau misalnya masuk komplek gitu ada speed limitnya 20, kita bisa set di 20 dan dia nggak bakal lebih dari 20. Enaknya kayak gitu. Nah, BMW ini juga ada fitur voice controlnya. Selain gesture control, dia juga ada voice control. Nah, dia itu cara voice control gimana? Dia itu activation word adalah Hey BMW. Kita coba ya. Hey BMW. Hello, what can I help you with? I'm bored. I can't imagine that you're bored. Maybe you haven't yet had the chance to try sport mode. Sombong BMW-nya. Gue bilang gue bosen, dia langsung masukin sport mode. Langsung sikat. Cuma gue mau ngebut, cuma kasihan si Agri ngubernya nanti. Agri lagi bawa R3 5 R3 dia lagi bawa R3 yang kan buat rolling, kita sambil rolling nih soalnya gitu. Kita balikin aja comfort, nggak usah sport mode, ntar boros sayang bensinnya. Bukan masalah bensin, cuma gue malas aja gitu kan, ngisi lagi malas ke SPBU nya. Nah gitu, itu activation mode-nya ada BMW, terus juga ada gesture control, enak kayak gitu, driving assist-nya gitu kan. Terus juga dari sini nih bisa ngatur jok kiri juga, terus bisa ngatur jok belakang juga, di belakangin, di depanin gitu kan, gitu. Enak sih, enak mobil ini, nyaman gitu buat ya harian juga enak. Terus juga bisa jalan ancur juga masih enak gitu ya, karena dia AWD. Terus juga di sini ada X off-road-nya. X off-road itu adalah X gravel, X sand, X snow gitu kan, buat di misalnya pasir atau di jalan-jalan batu-batuan atau di salju gitu kan, dia masih bisa. Udah, jadi gitu aja test drive X7 kita. Semoga kalian suka video ini. Kalau kalian ada yang mau BMW bisa berkabar sama gue juga. Kebetulan kan gue juga sales BMW, dan sampai sekarang pun gue masih kerja di BMW di Astra. Cuma kantor gue di Pluit. Nah kalau kalian ada yang mau ini bisa kontak langsung Instagram gue aja, langsung DM, nggak masalah. Ngomong bahas BMW boleh juga, atau mau servis ntar gue juga bisa bantu. Jadi semoga kalian suka. See you guys in the next video. Oke. Oh ya, tadi ketinggalan ini untuk membahas display key-nya. Ini display key-nya nih. Nih. Langsung nyalain, pencet sini. Terus nyala. Nah, dia pakai baterai, bisa dicas. Casnya sini ntar dibuka nih dari sini, terus ada kabel juga. Nah, ya kan? Ini vehicle unlock nih, karena kan masih kebuka pintunya. Kita back, di sini pencet back. Bisa ngecek kaca juga, close apa enggak. Seksinya height control buat ngatur air susnya. Vehicle information juga, bensin range-nya tinggal berapa. Dan bisa nyalain AC juga, kita set mau di jam berapa nanti. Gitu buat nyalain, jadi pas misalnya lagi panas-panasan kita masuk udah dinyalain duluan AC-nya. Jadinya pas kita masuk udah ada sirkulasi udara lah, enak. Nggak terlalu ngap. Oke.